Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama-sama kita akan kembali merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang surga, kami naikkan syukur terima kasih kepadamu buat sepanjang hari ini, buat penyertaan-Mu ya Tuhan, buat anugerah kasih setiamu, kebaikan-Mu ya Tuhan, yang Engkau sudah nyatakan lagi dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali ya Tuhan, akan membaca merenungkan firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau urapi kami, untuk kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, renungan di hari ini dengan judul Jangan Lupa Bersyukur. Haleluya. Yang terdapat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakannya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Jemaat Tuhan, bagaimana dengan hari ini? Dengan sekolah kehidupan kita, apakah pelajaran bersyukur nilainya sudah bagus? Ya, sama-sama lagi kita belajar, diingatkan lagi oleh firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Ya, bersyukur buat banyak hal, ya banyak ya. Untuk makanan, untuk kesehatan, bersyukur untuk semua yang kita sudah miliki. Walaupun mungkin hari ini berkatnya ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, bersyukur. Ya, Tuhan mau kita selalu bersyukur. Walaupun dapat berkatnya sedikit ya, kalau orang mau lihat cuma sedikit, bersyukur. Haleluya. Dan karena di dalam bersyukur itu tentunya kita semua sudah mengalami ya, ada mujizat di dalam bersyukur, ada kebahagiaan di dalam bersyukur, ada kekuatan. Ya. Orang bahagia belum tentu bisa bersyukur. Maksudnya orang lagi bahagianya, lagi happy gitu. Ya, belum tentu mau ingat bersyukur, ya. Sama-sama kita mau lihat kenapa ya harus bersyukur. Di sini saya catatkan 5 alasan kita untuk bersyukur. 5 alasan untuk kita bersyukur. Kita mau buka di 1 Tawarin 16 ayat 34. 1 Tawarin 16 ayat 34. Dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya. Ya. Alasan untuk kita bersyukur karena Tuhan baik. Banyak ayatnya ya tentang Tuhan baik. Saya cuma ambil di 1 Tawarin 16 ayat 34. Ya, kebaikan Tuhan kita nggak bisa hitung ya. Terlalu banyak. Karena itu dibilang alasan kita untuk bersyukur karena Tuhan baik. Dan yang kedua diambil dari Mazmur 173 ayat 31. Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Haleluya. Ya, perbuatan-perbuatan Tuhan itu ajaib. Apa saja yang ajaib buat kita? Banyak ya. Ya, nafas. Ya, semua apa yang kita sudah alami, yang menjadi pengalaman kita, itu menjadi yang kita rasakan, betapa Tuhan itu ajaib. Ajaib sekali Tuhan, banyak ya. Jadi kita bersyukur atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan hanya hal-hal yang ya seperti firman Tuhan yang kita sudah dengar kemarin-kemarin ya.
bersyukur bukan dalam keadaan yang senang-senang saja, tapi dalam keadaan tekanan, dalam kesusahan juga diajarkan untuk bisa bersyukur. Ya, bersyukur atas perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita buka lagi yang ketiga, alasan kita untuk bersyukur di Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Ya, bersyukur karena di sini di 118 ayat 21 doa kita telah dijawab dan Tuhan menjadi keselamatan kita. Ya, sudah berapa banyak kita mengalami ya menjalani hari-hari kita ya. Kita diluputkan dari mungkin dari hal-hal yang ingin mencelakakan atau ya hal-hal yang tidak kita inginkan, dan lebih dari itu ya, keselamatan jiwa kita yang harusnya dibinasakan, tapi Tuhan sudah menjadi juru selamat kita. Haleluya. Ya, tadi pertama alasan kita untuk bersyukur karena Tuhan baik. Yang kedua karena perbuatan Tuhan dalam hidup kita itu ajaib, perbuatan-perbuatannya ajaib atas kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bersyukur doa kita dijawab dan kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan yang keempat, kita membuka di Lukas 17 ayat 16. Lukas 17 ayat 16. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Haleluya. Ya, bersyukur karena disembuhkan dari sakit. Ya, semua sudah tahu ya tentang ke-10 orang kusta. Yang 9 orang itu adalah umat-umat Tuhan, tapi sementara orang Samaria ini yang dari bangsa yang tidak beribadah kepada Tuhan, tapi justru orang ini dapat mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan. Dan yang terakhir, bersyukur karena itu adalah kehendak Tuhan. Yang tadi sudah saya bacakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Haleluya. Ya, kita bersama-sama diingatkan lagi betapa itu yang menjadi kehendak Tuhan, yang menjadi kesukaan Tuhan. Bersyukurlah, jangan lupa bersyukur. Bersyukur dalam suka, bersyukur dalam duka. Ya, Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, bersyukur itu adalah ungkapan hati kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan itu terlalu baik, terlalu sayang kepada kita. Haleluya. Renungan saya akhiri sampai di sini. Saya akan tutup dalam doa. Ya Bapa yang di surga, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Untuk kami belajar lagi ya Tuhan, untuk selalu bersyukur dan bersyukur. Terus ingat ya Tuhan, untuk segala kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, sungguhnya Engkau Allah yang maha peduli. Engkau yang selalu setia dalam kehidupan kami, tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ya Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menuntun langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mari Roh Kudus pimpin langkah-langkah kami, tuntun pegang tangan kami ya Roh Kudus, untuk kami terus dapat berjalan bersyukur kepadamu untuk semua apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan, baik itu suka terlebih lagi duka ya Tuhan, untuk kami senantiasa menaikkan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, mari Tuhan Kau sertai kami terus ya Tuhan, pimpin
Pimpin kami dalam seluruh kebaikan-kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu. Mari Tuhan memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Dimanapun berada, senantiasa ada dalam kekuatan-Mu, senantiasa ada dalam kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Kayak gerejaku adalah rumahku.